Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Ikhwatil a'izza, naltaqi marrah thaniyah fi hadhihi al-munasabah haitsu nastamirru bahsana hawla nizamil ma'ajim al-arabiyyah. Selamat ketemu kembali pada episode yang kedua ini, yang mana kita tetap akan membahas tentang model-model sistematika kamus-kamus bahasa Arab. Baik, kemarin sudah kita bahas pada pertemuan yang pertama bahwa kamus bahasa Arab secara umum terdiri dari dua. Pertama, ma'ajimul ma'ani dan ma'ajimul alfad. Ma'ajimul alfad yang akan kita kaji pada kajian kali ini terdiri dari 5 sistem dalam khazanah kamus-kamus bahasa Arab. Yang pertama, an-nidham as-sauti, sistem fonetik yang sudah kita bahas kemarin, yang digagas oleh Khalil bin Ahmad al-Farahidi dengan kamusnya Al-Ain. Yang kedua, an-nidham al-hijai, atau disebut juga an-nidham al-fabai al-khas dalam kitab-kitab klasik. Kemudian yang ketiga, an-nidham al-qawafi atau sistem sastra. Yang keempat, an-nidham al-fabai al-aulifbai, sistem alfabetis, an-nidham al-fabai al-am. Dan yang ketiga, yang terakhir, an-nidham an-nutqi atau sistem artikulasi. Baik, pada kali ini kita akan mengkaji yang kedua, yakni sistematika setelah era Khalil bin Ahmad al-Farahidi. Muncullah sistematika baru dalam pengembangan kamus-kamus bahasa Arab. Kita lihat, kita akan mengkaji tentang siapa penyusun an-nidham al-hijai atau an-nidham alifbai al-khas ini. Sistem ini ya tepatnya mulai muncul ketika tahun 200 Hijriah lebih ya, sampai tahun 300 Hijriah. Sistem ini digagas oleh Abu Bakar Ibnu Duraid. Abu Bakar Ibnu Duraid yang lahir tahun 233 dan wafat tahun 321 Hijriah. Kamusnya berjudul Jamharatul Lughah. Kamus ini disusun dengan sistem yang sama sekali baru, yang tidak dipakai oleh sistem kamus sebelumnya. Yang mana kamus sebelumnya, semua kamus-kamus bahasa Arab, baik yang dikarang oleh Khalil maupun para pengikutnya Khalil maupun yang mengkritik Khalil bin Ahmad al-Farahidi, kamus-kamus mereka disusun tetap menggunakan an-nidham as-sauti ala Khalil bin Ahmad al-Farahidi. Namun Abu Bakar Ibnu Duraid, atau kita sebut saja Ibnu Duraid, membuat sistem baru dalam kamusnya ini. Orang kedua yang dianggap sebagai peletak sistem ini adalah Ibnu Faris. Ibnu Faris. Beliau lahir tahun 329 sampai 395. Ini juga sama. Karyanya memperkuat atau bahkan membuat lebih populer karya Ibnu Duraid dengan kamusnya Maqayisil Lughah. Dua orang ini dianggap peletak utama kamus dengan sistem an-nidham al-hijai. Apa yang melatar belakangi Ibnu Duraid dan Ibnu Faris membuat sistem baru dalam kamus bahasa Arab? Yang pertama, karena menurut Ibnu Duraid, sistem dalam an-nidham al-sauti ala Khalil bin Ahmad ini ada kesulitan. Masyarakat Arab atau lebih-lebih lagi non-Arab, Ajami, mereka kesulitan dalam mencari kata, memahami makna dalam kamus-kamus fonetik seperti Al-Ain. Karena apa? Karena tidak semua orang menghafal tajwid, memahami makhrajnya. Jangankan makhraj, mereka berbahasa Arab yang fasih saja tidak banyak
terutama yang di luar Arab, apalagi memahami makhraj. Lebih daripada itu, makhrijul huruf pun saat itu masih banyak perbedaan. Ya, letak-letaknya, ini huruf ini keluar di mana, ini di mana. Kemudian qiraat, ilmu qiraat juga banyak perbedaan. Kita tahu ada qiraat yang sahih, ada yang syadz, ya, dan banyak lagi. Ini yang membuat Ibnu Duraid terdorong untuk membuat sistem kamus dengan sistem yang baru, sistem hijai. Yang kedua, beliau sebagai ganti dari nidom huruf tartib hijai ala ilmu tajwid, makhrijul huruf, beliau memilih tartibul hijai yang disusun oleh Nasr bin Asim, yang pada saat itu semakin populer. Tartibul hija ala Nasr bin Asim ini ya sampai sekarang tetap populer, yakni mengurutkan urutan huruf hijaiyah mulai alif, ba, ta, jim, ha, dan seterusnya sampai ya. Ini tidak berdasarkan makhraj, tapi berdasarkan font atau khat yang sama. Alif, khusus alif beda. Ba, ta, ini sama. Jim, ha, ho, ya ini kemarin sudah kita bahas ini. Nah, tartib ini dianggap mudah, baik oleh orang Arab maupun di luar Arab, dan populer. Oleh karenanya Ibnu Duraid memandang bahwa sistem ini, sistem tartib ini yang lebih tepat sebenarnya dibuat sebagai fondasi menyusun kamus-kamus bahasa Arab. Supaya kamus bahasa Arab lebih mudah dikarang, lebih mudah dipahami. Ini inti dari pemikiran Ibnu Duraid dan juga Ibnu Faris. Setelah beliau punya pemikiran dan latar belakang seperti itu, beliau baru membuat Al-Itor Nabori, ya. Atau kalau skripsi itu Itor Nabori, ya. Bangunan teorinya. Teori yang pertama yang akan dia jadikan dasar untuk menyusun kamusnya adalah Taqsimul Bina. Beliau memang mengambil dari Khalil tentang Al-Bina, tapi beliau lebih menyederhanakan Al-Bina ini secara mudah. Cukup dengan 4 bab. Sunai, sulasi, rubai, khumasi. Yang sunai ini ya, di dalamnya ada mudha'af wa mulhaq. Mulhaq ini masuk dalam sunai. Jadi istilah mulhaq ini, kalau kita lihat di dalam ilmu sorof, kita kenal mulhaq, ya, fi'il mulhaq dan sebagainya itu, bina mulhaq dan sebagainya, ini adalah dikarang oleh Ibnu Duraid. Ya, sunai, mudha'af, mulhaq ini masuk di mana? Ya, dua huruf yang satunya mu'tal, ya, baik lafif mafruk, lafif makrun, ya, semuanya masuk di dalam mulhaq ini. Sulasi, mudha'af, mulhaq, ya. Waqoyaki, kalau di Khalil kemarin kan dibedakan antara lafif, ada yang sahih, ada yang mu'tal. Ini disederhanakan supaya pembaban dalam sebuah kamus menjadi mudah, hanya terdiri dari 4 bina saja, sulasi, sunai, duiliterasi, triliterasi, ya, kemudian rubai dan khumasi. Yang kedua, beliau tetap masih mencontoh ala Khalil bin Ahmad Al-Faraidi, istilahnya tapi yang dipakai tartibul huruf. Tapi dia tidak, tapi tartibul huruf yang akan dia susun di sini tidak menggunakan makhrijul huruf, tapi tartib ala Nasr bin Asim. Kalau Abu Bakar Ibnu Duraid tartibnya ini terus, kalau Ibnu Faris membalik. Apa yang dimaksud terus dan balik? Kita lihat ilustrasinya ya, seperti ini. Oke. Nah, ini ilustrasinya. Nah, misalkan kita melihat di dalam kitab Ibnu Duraid, ya, kitab Ibnu Duraid, Jamharah atau Jamharatul Lughah. Di sana ada Kitabul Jim Babus Sunai Al-Mudha'af. Ya. Kitab Jim bab Sunai Mudha'af. Dulu belum dikenal bab dan fasal, ya, tapi kitabnya dinamakan di dalamnya itu Kitabul Jim Babus Sunai Al-Mudha'af. Kalau sekarang kan Al-Bab wal Fasl. Jadi kitab Jim
bab jim yang sunai, yang 2 huruf, yang mudhoaf. Berarti yang ada huruf 2 yang sama. Berarti hajja, jaha, jaha. Maka tertibnya setelah ha ya kho. Ya. Karena dalam urutan huruf hijaiyah ha, kho, dal, ro, zai, seperti itu menyusunnya. Jim, ha, ya. Jaha, jahho, jadda, jadda, jarro, jazza, jassa, jasya, seterusnya sampai waw. Setelah waw nggak ditemukan. Waw, alif, ya nggak ada lagi. Berhentilah teori sampai di sini menurut Ibnu Duraid, ya. Tapi Ibnu Faris menambah yang biru ini. Nah, ini Ibnu Faris. Menurut Ibnu Faris boleh jadi ditemukan. Kalau kita hanya berhenti di huruf terakhir, nggak kembali ke awal lagi, maka nggak lengkap nanti sebuah kata itu. Karena memang ditemukan ada ja'a, jabba, jasa ternyata ada. Kalau kita berhenti di sini, maka jasa nggak masuk. Ya, itu yang 2 huruf. Yang 3 huruf yang sulasi, di sana ada bab namanya babul jim warro. Ya, jim dan ro. Jadi jim dan ro ini yang dicari. Yang ditambah di belakangnya. Jaroza, jarosa, jarosha, jarobo, jaro'a, sampai jaroya selesai. Menurut Ibnu Duraid. Menurut Ibnu Faris, mengulang lagi, jaroba. Ya. Ba ini sebelum jim, ya harus diulang lagi. Jaroba, jaroja, jaroha, jaroda, jaroda. Selesai. Itu bedanya antara Ibnu Duraid dan Ibnu Faris dalam mendesain kamusnya, tapi sebenarnya dua-duanya ini sama berdasarkan an-nidham al-hijai, berdasarkan huruf hijaiyah, atau ini disebut dengan sistem alfabet khusus. Oke, kita lanjut. Dasar yang ketiga, taklibul kalimah. Ini mesti meniru Khalil bin Ahmad, membolak-balik kata seperti kata ba kata. Ini tetap dibuat pertimbangan dalam menyusun kamus, karena bagi Ibnu Duraid hal semacam itu perlu untuk mengevaluasi saja. Tapi dalam pengarangan, dalam karangannya, pembaca atau siswa yang buka itu cukup menggunakan tartibul huruf ala Nasr bin Asim, seperti tadi itu. Baik, ini bagi pengguna, ketika kita membuka kitab Jamharoh atau Maqayisil Lughah karangan Ibnu Faris, yang kita lakukan pertama kali apa? Yang pertama adalah tajrid. Ini istilah yang dibikin oleh Ibnu Duraid juga, yakni membuang huruf zaidah. Huruf zaidahnya dibuang dulu sampai menjadi kata dasar. Setelah huruf zaidah, kita lihat tahdidul bina. Setelah diketahui kata dasarnya, kita lihat dia ini masuk struktur kata yang mana. Sunai, sulasi, rubai, atau khumasi. Kalau sudah ketemu, kita lihat ya, di sini, kita cari di sini. Oke, kemudian setelah ketemu awal huruf, kita lihat. Carilah huruf lebih awal dalam urutan hijaiyah. Huruf yang lebih awal dalam urutan hijaiyah. Kalau kemarin Khalil bin Ahmad, huruf yang paling awal atau yang paling dalam makhraj. Kalau ini, huruf yang paling awal disebut dalam urutan huruf hijaiyah ala Nasr bin Asim. Saya contohkan seperti ini. Misalkan kita mencari kata kasyafa. Atau misalkan asalnya kasyifah. Ya, ditajrid menjadi kasyafa. Kasyifah. Huruf tambahnya alif dibuang. Lalu jadi kasyafa. Ini binanya apa ini? Sulasi. Oke, sulasi apa? Sulasi soheh ya. Kasyafa. Carinya di mana? Kalau ke makhraj mungkin kaf. Karena kaf lebih dulu dimunculkan. Ya. Setelah kaf, baru shin, baru fa yang di dekat gusi. Tapi dalam kamus ini yang dicari itu di huruf shin tempatnya itu. Ya. Di kitabul shin. Ya. Karena apa? Karena shin dalam urutan huruf hijaiyah lebih dulu disebut shin, sod, bot, to, wo, ain, roin, fa baru. Kof, kaf baru huruf ketiga malah. Nah ini, jadi kalau kita mencari kata, misalkan kata yang lain ya, misalkan kata koro'a. Nah, koro'a.
atau kiroah ya, kiroah dulu. Kita tajrid menjadi koroah. Koroah ini sulasi mahmus karena ada hamzah di situ. Nah, lebih dulu mana? Qaf atau ro atau hamzah? Dalam urutan hijaiyah ternyata hamzah lebih dulu. Sebab hamzah ini huruf pertama ya, alif, ba, ta, ta, jim, ha, ko, baru ro, baru qaf. Carinya di hamzah. Kalau sampai cari di qaf tidak ketemu. Baik. Ini teknik dalam kamus-kamus yang menggunakan nidham al-hijai atau alif ba'i al-khos. Apa kelebihan dan kekurangannya? Kelebihannya, kamus sistem hijai ini lebih mudah. Lebih mudah tentunya dibanding sistem sebelumnya. Ya. Sistemnya Khalil bin Ahmad Al-Faraidi. Yang kedua, kamus Arab saat itu kian populer. Ya. Mengapa kian populer? Karena tartib hijai ala Nasir bin Asim ini sudah populer. Ditambah dengan kamus yang menggunakan sistem yang sama, otomatis penerimaan pembaca semakin besar. Maka semakin populerlah kamus-kamus Arab. Jadi mereka nggak stres lagi, buka kamus kok makin sulit. Sekarang ada kamus dengan sistem baru, semakin mudah. Maka kamus bahasa Arab pun semakin populer. Yang ketiga, kelebihannya sistem kamus saat itu, dengan adanya sistem ini, mulai agak berpisah dari ilmu kiroat. Kita tahu ilmu kiroat ini kan sangat identik dengan ilmu bunyi, ya, ilmu tajwid. Sementara Khalil bin Ahmad menggunakan tartib ala makhraj. Ketika dikembalikan kepada tartibul khat, ya, huruf hija, otomatis sedikit demi sedikit ilmu perkamusan, dunia perkamusan mulai melepaskan diri dari ilmu kiroat. Jadi back to ilmu lughah ya kalau saya sebut, kembali ke haikalul lughah ya, kepada body of knowledge, ilmu pengetahuan kamus itu sendiri ya, menjadi ke ilmu bahasa, bukan ilmu Quran lagi atau ilmu qiraat lagi atau ilmu tajwid lagi, tapi murni dia menjadi ilmu bahasa. Jadi ini hikmah dari adanya sistem baru yang dikenalkan oleh Ibnu Duraid dan Ibnu Faris. Namun demikian ada kekurangannya. Kekurangannya ya mulai terjadi disintegrasi ya, antara leksikologi dan ilmu qiraat. Sehingga ada pemetaan juga, ada ulama bahasa, ada ulama Quran, ada ulama kamus, ada ulama qiraat. Kemudian kemampuan seseorang ketika dia menjadi ahli leksikologi, dia tidak jadi ahli qiraat lagi. Ya. Lama-lama seperti itu. Mereka ahli qiraat yang sebelumnya juga ahli leksikolog, sekarang lebih mendalami qiraat. Nah, itu konsekuensi ya, konsekuensi dari pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, contoh kamus yang terkenal yang menggunakan sistem ini, ya tentu saja kamus Jamharoh atau disebut juga Jamharatul Lughah. Ya. Lalu kamus ini sangat luar biasa. Kamusnya Ibnu Duraid ini, kamus yang saat itu sangat populer, terdiri dari 3 jilid. Ya. Lalu kalau kita lihat, sekarang dia menjadi 4 jilid, karena ditambah oleh seorang orientalis bernama Korniku, menambahkan 1 jilid dan memberi nama Al-Jamharoh sebagai pelengkap sebetulnya untuk menambah kekurangannya. Kamus Jamharoh ini mendapat sambutan yang sangat luas sekali, seperti halnya kamus Khalil bin Ahmad Al-Faraidi Al-Ain, sehingga ada kamus yang sama seperti itu, ada yang mendukungnya, ada yang mengkritiknya. Ya. Yang mendukungnya banyak sekali, ya. Seperti yang mengkritiknya juga banyak. Seperti kamus Al-Faid, Faidul Jamharoh, ya, kekurangan Jamharoh, karangan As-Sahih Al-Ubad. Ada juga kamus Jamharatul Jamharoh yang ingin meringkas kamus Jamharoh. Kemudian ada juga yang menulis syair tentang isi dari kamus Jamharoh ini. Seperti yang ditulis oleh Al-Ansari Asy-Syair dalam kitabnya Mukhtasar Al-Jamharoh. Ini luar biasa. Intinya kamus Jamharoh ini mendapat sambutan yang sangat luar biasa di kalangan ahli bahasa dan ahli sastra pada saat itu, karena mampu mengembalikan bahasa kepada khitohnya, kurang lebih seperti itu ya. Termasuk juga kamus Maqayisul Lughah, karangan Ahmad bin Faris bin Zakaria Al-Qazwini Ar-Razi ini.
Ar-Razi juga mengarang kamus yang sama, kamus lain ya maksud saya, yang dengan sistem yang sama yang dia namakan Al-Mujmal, ya, ringkasan dari kamus Maqayisul Lughah. Dari namanya saja Maqayisul Lughah ini sudah berarti standar bahasa. Jadi dia memang ingin kamusnya ini menjadi standar dari kajian linguistik dan leksikologi bahasa Arab pada saat itu, sehingga menjadi rujukan. Di sisi yang lain juga ingin mengalahkan kepopuleran kamus sebelumnya, yakni kamus Jamharoh karangan Ibnu Duraid, sekaligus juga kamus Al-Ain karangan Khalil bin Ahmad Al-Faraidi. Dan ternyata Maqayisul Lughah karangan Ibnu Farid ini berhasil lebih populer dari Jamharoh, sehingga sampai disebut bahwa penyusun An-Nizam Al-Hijai ini ada dua orang, yakni Abu Bakar Ibnu Duraid dan Ibnu Faris. Baik, saya kira ini saja pada pertemuan kedua, karena sebenarnya mengkaji tentang sistematika ini juga perlu praktek, kemudian melihat kamusnya, dan melihat juga isinya, ya, bagaimana khazanah intelektual para ulama terdahulu ketika mengkodifikasi bahasa Arab, ya, dengan peluhnya, dengan perjuangannya sampai menjadi sebuah kamus. Sangat luar biasa. Saya kira itu. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, kita akan sambung kembali pada pertemuan selanjutnya tentang 3 sistem ini. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.